Halo semuanya, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang analisis kualitatif dan kuantitatif kandungan asam salisilat pada sediaan kosmetika semi padat yang beredar di Pasar Beringharjo, Yogyakarta. Nah, ini adalah anggota kelompok kami. Adapun daftar isinya, yang pertama, latar belakang, yang kedua, bidang aplikasi, yang ketiga, ada metode analisis dan struktur senyawa, yang keempat, bagan analisis kualitatif, yang kelima, bagan analisis kuantitatif, dan yang terakhir, kesimpulan. Nah, apa sih latar belakang dari analisis tersebut? Latar belakangnya karena penggunaan kosmetika semakin meningkat, terutama untuk perawatan kulit wajah. Salah satu bahan aktif yang sering digunakan adalah asam salisilat yang berfungsi sebagai anti jerawat. Namun, penggunaan asam salisilat harus dibatasi karena dapat menimbulkan efek samping seperti iritasi kulit jika dipakai berlebihan. Menurut BPOM, kadar asam salisilat dalam kosmetika tidak boleh melebihi 2%, sehingga perlu dilakukan pengujian untuk memastikan keamanan produk yang beredar di pasaran. Oleh karena itu, analisis kualitatif dan kuantitatif sangat diperlukan untuk mengetahui keberadaan dan kadar asam salisilat dalam sediaan kosmetika. Selanjutnya ada bidang aplikasi. Asam salisilat merupakan senyawa organik golongan asam hidroksi aromatik yang digunakan sebagai bahan aktif dalam produk perawatan kulit. Asam salisilat berfungsi sebagai agen keratolitik yang mampu mengelupas sel-sel kulit mati pada lapisan terluar. Mekanisme ini membantu membuka pori-pori yang tersumbat oleh sebum dan sel kulit mati, sehingga efektif dalam mengatasi dan mencegah jerawat. Selain itu, asam salisilat juga bersifat lipofilik atau larut dalam minyak yang dapat menembus ke dalam pori-pori kulit yang mengandung minyak sehingga dapat membersihkan pori-pori secara mendalam. Asam salisilat juga memiliki sifat anti-inflamasi atau anti peradangan, sehingga dapat membantu mengurangi kemerahan dan pembekakan pada jerawat. Pada struktur senyawa salicylic acid, terdapat IUPAC name yaitu 2-hydroxybenzoic acid dan common name-nya yaitu salicylic acid atau bahasa Indonesianya asam salisilat atau bisa juga disebut acidum salicylum. Lalu, pada struktur senyawanya terdapat alkin, carboxylic acid, dan secondary alkohol. Selanjutnya ada metode analisis yang digunakan yaitu cara spektrofotometri UV vis. Salah satu metode analisis yang paling baik dikarenakan proses analisis sederhana dan instrumen ini banyak digunakan pada sebagian besar laboratorium kontrol kualitas. Uji kualitatif senyawa asam salisilat pada kosmetika semi padat dilakukan berdasarkan kemampuan senyawa asam salisilat membentuk kompleks berwarna dengan reaksi besi 3 klorida atau FeCl3. Prosedur diawali dengan menimbang sekitar 1 gram sampel dan standar yang berfungsi untuk memastikan jumlah yang dianalisis terukur serta sebagai pembanding. Selanjutnya, ditambahkan kurang lebih 2 ml etanol 70% yang berfungsi sebagai pelarut untuk mengekstraksi asam salisilat dari matriks sampel karena sifatnya lebih mudah larut dalam pelarut organik. Kemudian, larutan diecerkan dengan aqueous hingga volumenya 10 ml dengan tujuan memperoleh larutan yang homogen dan konsentrasi yang terkontrol. Setelah itu, dilakukan penyaringan secara kuantitatif untuk memisahkan zat terlarut ataupun filtratnya dari residu yang tidak larut, sehingga diperoleh larutan jernih yang siap diuji. Kemudian dipipet 5 ml filtrat yang berfungsi untuk menjaga konsistensi volume sampel saat pengujian. Kemudian, ke dalam larutan tersebut ditambahkan sekitar 2 tetes FeCl3 yang berfungsi sebagai reaksi utama untuk mendeteksi adanya gugus fenol pada asam salisilat. Jika sampel mengandung asam salisilat, maka akan terjadi reaksi antar gugus fenol dengan ion Fe3+ yang menghasilkan kompleks berwarna ungu ataupun violet. Perubahan warna ini menjadi indikator positif adanya asam salisilat. Sedangkan, jika tidak terjadi perubahan warna, maka sampel dinyatakan negatif. Metode ini sangat cocok untuk uji identifikasi awal yang sederhana dan cepat. Meskipun tidak sepenuhnya spesifik, karena senyawa fenol lain juga dapat memberikan reaksi serupa, namun metode ini sangat efisien sebelum melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu uji kuantitatif pada spektrofotometri UV vis. Pada uji kuantitatif asam salisilat, pertama dilakukan pembuatan induk 400 ppm. Pertama, timbang 10 gram asam salisilat murni, lalu dilarutkan ke dalam laba ukur 25 ml
lalu ditambah 2,5 ml metanol dengan pipet serologi. Setelah itu encerkan dengan Aquades hingga menyentuh tanda tera. Nah, dari situ didapat konsentrasi sebesar 400 ppm. Pada penentuan operating time senyawa ferisalisilat atau FeCl3, diawali dengan pemipetan 1,5 ml standar induk 400 ppm yang tadi telah dibuat ke dalam labu ukur 10 ml. Setelah itu ditambahkan 1 ml HCl 1% dan 1 ml FeCl3 1% dengan pipet serologi, lalu diencerkan dengan Aquades hingga menyentuh tanda tera. Dari situ didapat konsentrasi sebesar 60 ppm. Lalu diukur transmitannya mulai dari menit 0 hingga menit 20 dengan rentang waktu 1 menit. Nah, pengukuran dilakukan hingga mendapat absorbansi larutan yang stabil. Setelah itu ada pembuatan blanko. Pertama, dipipet 1 ml metanol ke dalam labu ukur 10 ml. Lalu, blanko dipipet 1 ml ke dalam labu ukur 10 ml. Setelah itu ditambah 1 ml FeCl3 1% dan 1 ml HCl 1%. Lalu diencerkan dengan Aquades hingga menyentuh tanda tera dan dianggap sebagai blanko. Lalu, diperlukan juga penentuan lambda max. Pertama, pipet standar induk 400 ppm sebanyak 1,5 ml ke dalam labu ukur 10 ml, lalu diukur absorbansinya dengan blanko pada panjang gelombang 400 hingga 600 nanometer. Setelah itu, ambil panjang gelombang dengan serapan tertinggi, lalu ada pembuatan deret standar. Pertama, siapkan larutan induk 400 ppm, lalu diencerkan hingga mencapai konsentrasi 30 ppm, 40 ppm, 50 ppm, 60 ppm, dan 70 ppm. Setelah itu ditambahkan 1 ml HCl 1% dan 1 ml FeCl3 1% dengan pipet serologi. Lalu diukur absorbansi masing-masing konsentrasi dengan lambda maksimum yang telah didapat tadi. Setelah itu, ada penentuan kadar asam salisilat. Pertama, timbang 1 gram sampel A ke dalam piala gelas, lalu ditambahkan 3 ml metanol, ditambahkan 5 ml etanol 70%, lalu diencerkan dengan Aquades. Setelah itu disaring larutan dan masukkan ke dalam labu ukur 50 ml. Lalu encerkan hingga tanda tera. Setelah itu pipet 5 ml larutan ke dalam labu ukur 50 ml, encerkan dengan Aquades hingga tanda tera sebagai larutan progres pengenceran. Setelah itu dipipet 5 ml larutan progres pengenceran, tambahkan 1 ml FeCl3, lalu vortex larutan kurang lebih 5 menit. Setelah itu baca serapan sampel dengan spektrofotometer pada lambda maksimum. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa krim PKS dan krim Kelly tidak mengandung asam salisilat. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil uji kualitatif yang tidak berwarna ungu pekat. Namun, pada Agnes Gel mengandung asam salisilat yang dibuktikan dengan uji kualitatif yang berwarna ungu pekat. Sehingga dilakukan analisis kuantitatif dan diperoleh kadar asam salisilat sebesar 1,24%, yang dimana hal tersebut memenuhi syarat BPOM, yaitu tidak melebihi 2%. Sekian hasil rangkuman dari jurnal yang kami peroleh. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.